Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Kaifa halukum? Natamannaikum fi halati sihati wa afiyah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar secara virtual melalui layar kaca. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita tepuk-tepuk dulu. Siapa ya yang masih ingat dengan tepuk semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Nah, meskipun di rumah saja, kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dimanapun, kapanpun kita harus tetap rajin belajar agar kita tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena sudah memiliki keluarga. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan keluarga yang menyayangi kita, yang mengasihi kita. Nah, anak-anak, meskipun ayah atau bunda kita ada yang sudah tidak ada, kita sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus tetap mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita. Karena doa anak yang solih dan solihah itulah yang diharapkan oleh orang tua kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah masih lengkap ya, masih ada ayah, masih ada bunda? Kita harus berterima kasih kepada mereka karena mereka sangat menyayangi kita sampai saat ini. Buktinya apa? Sampai saat ini kita masih bisa bersekolah bersama, meskipun di rumah saja tentunya dengan didampingi ayah dan juga bunda. Nah, kira-kira bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana ya caranya? Ada yang tahu? Bersyukur itu apa sih? Bersyukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita akan bersyukur karena sudah diberikan keluarga yang lengkap. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Yang pertama caranya adalah dengan cara mengucapkan hamdalah atau berzikir mengingat Allah. Karena Allah lah yang telah memberikan kita keluarga yang lengkap, memberikan nikmat, dan apapun itu tidak bisa kita hitung. Kemudian cara berterima kasih kepada Tuhan yaitu senantiasa beribadah, memperbaiki diri. Beribadah seperti apa? Sholat 5 waktu, melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, mengaji, kemudian sering-sering berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur kepada Tuhan dengan cara merawat apa yang sudah kita miliki. Misalnya kita sudah memiliki keluarga, kita harus menyayangi keluarga kita. Kita memiliki tubuh yang lengkap, kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik. Nah, bersyukur itu banyak sekali manfaatnya, karena ketika kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih apa yang kita miliki, kita termasuk orang-orang yang kufur. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya insya Allah akan menambah nikmat kepada kita kalau kita pandai bersyukur. Nah, itu adalah cara berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kemudian selain bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita.
Kenapa sih kok kita harus berterima kasih kepada orang tua kita? Tentu sebagai anak yang solih dan solihah, kita sudah selayaknya ya untuk berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita lah yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah mengasihi kita, menyayangi kita. Lalu balasan apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Memang tidak ada balasan yang setimpal yang bisa membalas kasih sayang orang tua kita, pengorbanan orang tua kita. Tapi kita tetap harus bisa berterima kasih kepada orang tua kita. Caranya bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus pandai berterima kasih kepada orang tua kita. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka dan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita harus selalu nurut, taat dan patuh kepada nasihat-nasihat orang tua kita. Tidak ada orang tua yang memberi nasihat ataupun ujangan yang tidak baik. Semuanya pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang terbaik. Kemudian bagaimana lagi cara berterima kasih kepada orang tua kita? Kita harus pandai atau rajin membantu orang tua kita. Nah, itu adalah cara berterima kasih kepada orang tua kita. Apa hanya itu, Us? Banyak sekali caranya. Akan tetapi Ustazah hanya bisa menyebutkan itu. Kalian bisa menambahkan sendiri cara-cara membahagiakan orang tua kita. Kalau orang tua bahagia, insya Allah Allah juga akan ridho kepada kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti Siti dan keluarganya. Siti bersama ayah dan bundanya dan juga saudaranya selalu membantu orang tua. Dia sayang sekali kepada orang tuanya. Kalian juga begitu kan? Sayang kepada orang tua? Nah, pada pembelajaran di tema yang sudah berlalu, kita sudah pernah belajar bernyanyi Kasih Ibu. Lagu yang menceritakan tentang sayangnya ibu kepada kita, kasih sayang ibu kepada kita. Masih ingat lagunya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu tadi adalah lagu yang menceritakan kasih sayang ibu yang tak terhingga. Saking tidak bisa dihitungnya sampai tak terhingga. Banyak sekali kasih sayang ibu, pengorbanan ibu yang diberikan kepada kita. Nah, Siti di rumah juga bersama ibu suka membantu di dapur kalau Siti, karena kan Siti suka masak ya, jadi membantu ibu masak di dapur. Kalian bisa membantu menyapu, bisa membantu mengepel, bisa membantu mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat jadwal untuk membantu orang tua di rumah, contohnya seperti ini. Hari Senin, ini ada hari Senin siapa ya yang bagian membersihkan piring, yang bagian membersihkan rumah, yang bagian membersihkan baju, bagian masak siapa, itu ada jadwalnya. Bisa dibuat seperti ini. Kalian bisa buat di rumah, ditulis di kertas, kemudian ditempel di dinding. Bisa seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita untuk meringankan beban orang tua, membantu orang tua kita. Nah, setelah Siti membantu ibu memasak di dapur, Siti menemukan biji-bijian dan bahan alam di dapur. Siti akan memanfaatkannya untuk diciptakan karya seni. Karya seni apa ya? Siti akan membuat karya seni meronce. Bagaimana sih meronce itu? Kita lihat video Ustazah berikut ini. Meronce adalah kegiatan merangkai manik-manik ataupun bahan alam yang bisa dirangkai menjadi satu, seperti menggunakan tali atau senar yang lembut. Kegiatan meronce ini membutuhkan alat benang, jika diperlukan kayu, pisau,
atau gunting. Kegiatan meronce bisa dilakukan dengan menggunakan bahan alam ataupun bahan buatan seperti manik-manik yang terbuat dari plastik. Meronce bisa digunakan sebagai gelang ataupun kalung seperti ini. Nah, bagus kan kayak Ustazah? Kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama ibu dan juga ayah. Nah, setelah itu kita akan belajar untuk bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua, atau kita bisa memuji orang tua kita. Demikian anak-anak dari Ustazah, terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Don't forget to study hard, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parents, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.